Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, semoga sehat di rumah. Tetap semangat untuk terus belajar secara daring. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materinya tentang dampak positif mobilitas sosial. Kelas 2 semester 1. Tujuan pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan dampak positif dari mobilitas sosial. Nah, apakah dampak terjadinya mobilitas sosial? Nah, itu dampaknya ada beberapa, nanti kita akan ulas secara satu persatu. Karena enggak semua mobilitas sosial itu bersifat ke atas atau social climbing, atau artinya membaik kondisi mungkin secara ekonomi, pendidikan, di mana mobilitas sosial ke atas itu ada perbaikan, tapi juga ada mobilitas ke bawah atau ke samping. Nah, kalau mobilitas sosialnya sifatnya ke atas, pasti semua orang akan. Nah, dampak positifnya apa dalam mobilitas sosial itu? Ada 3. Itu terdiri dari mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kemudian nomor 2 mempercepat tingkat perubahan sosial, dan yang terakhir adalah meningkatkan integrasi sosial. Baik, kita ulas satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Nah, ini misalkan terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata ke strata yang lain. Jadi dia meningkat, social climbing. Jadi menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Nah, anak-anak dapat membedakan contoh kondisi di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, pada masa penjajah itu banyak tuh rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, bupati, atau gubernur. Yang penting kan bisa makan saja sudah senang. Nah, hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu, yang penting bisa makan saja sudah alhamdulillah itu. Nah, bagaimana dengan sekarang? Pasti ada perubahan kan? Nah, banyak rakyat kecil kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Atau artinya adalah seseorang itu untuk ada dorongan untuk menjadi lebih maju atau menjadi lebih baik. Kemudian yang nomor 2 yaitu untuk mempercepat tingkat perubahan sosial. Nah, mobilitas sosial itu akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nah, perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung SDM yang berkualitas. Nah, hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Jelas. Nah, keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia itu berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Cerdik cendekia yang semakin banyak secara langsung mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan yang mudah dilihat contohnya pada masyarakat desa. Nah, penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lain di lingkungan sekitarnya itu. Hal ini berarti secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah kemudian kepengen tuh merubah kehidupannya, sehingga berpendidikan tinggi akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencarian. Gitu. Kemudian yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Nah, terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat itu dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan
Ya, penerimaan berpengaruh. Penerimaan itu pengaruh yang diakibatkan mobilitas sosial, tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Jadi meningkatkan integrasi sosial itu adalah penerimaan pengaruh. Sebelum kita akhiri, kita ada latihan soal. Ada soal OSN, Olimpiade Sains Nasional IPS Kabupaten atau Kota tahun 2013. Nah, contoh ini, bentuk perubahan sosial budaya yang berpengaruh positif terhadap perilaku kalangan remaja adalah A. Perubahan gaya hidup menjadi lebih konsumtif. B. Memanfaatkan setiap peluang untuk bisa maju. C. Membangun kelompok untuk mencapai kepentingan pribadi. Atau D. Memanfaatkan kedudukan dan jabatan orang tua. Mudah ya soal OSN. Jawabannya pasti anak-anak sudah bisa menebak. Pasti yang B, yaitu memanfaatkan setiap peluang untuk bisa maju. Baik, kira-kira seperti itu materi yang singkat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat di rumah, jaga selalu kesehatan dengan mentaati protokoler. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.